Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Kak Hilda akan berkisah tentang kisah spesial yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipersilahkan Kak Hilda. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Kak Hilda akan sedikit bercerita mengenai bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum kakak menceritakan bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah, kakak akan terlebih dahulu menjelaskan memberikan sedikit pengetahuan siapa Nabi Muhammad itu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Rasulullah hijrah dari Madinah ini? Nah, jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah ada beberapa terlebih dahulu tantangan yang dilalui oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu adanya pertentangan dengan kaum Quraisy pada waktu di Mekah itu. Kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah akan berhijrah ke Madinah, sehingga kaum Quraisy merencanakan sesuatu yang jahat kepada Rasulullah. Kaum Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Nah, pada waktu di malam hari, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar dan ingin mengajak Abu Bakar untuk berhijrah ke Madinah. Pada saat itu, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tertidur di kamar Rasulullah SAW supaya ketika datang kaum Quraisy, dia mengira bahwa Rasulullah itu ada di kamarnya, dan kaum Quraisy mengira bahwa Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah. Ketika malam itu, Abu Bakar pun menyiapkan dua unta untuk pergi hijrah Rasulullah dan Abu Bakar. Sesampainya di perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar beristirahat di Gua Sur, dan pada saat itu di Mekah sedang ramai-ramainya. Ternyata yang tertidur di kamar Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Saat itu ada dua algojo dari Mekah yang menyusul ke kamar Nabi Muhammad. Ternyata pas dilihat itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diseret keluar dan berhasil berhijrah ke Madinah. Nah, bagaimana kondisi Madinah pada saat sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah tersebut? Jadi Nabi Muhammad sebelum datang ke Madinah, pada saat dahulu nama kota Madinah itu bukan Madinah, namun namanya adalah Yasrib. Nah, di sini kakak akan sedikit memperlihatkan bagaimana proses Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bisa kalian lihat ya di layar di sini. Yang pertama, nah di sini Nabi Muhammad datang ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Pada saat kondisi di sana pun masih kotanya bernama Yasrib. Di sana ada 3 agama yang dianut oleh masyarakat Madinah. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan juga ada agama Barat. Nah, di sana ada banyak sekali perbedaan di kota Yasrib ini, ya. Salah satu perbedaannya itu ada 3 agama, dan pasti untuk kebudayaannya pun berbeda-beda. Nah, di sini ada 3 kabilah yang ada 3 kabilah yang ada di kota Yasrib. Yang pertama ada kabilah Aus, ada kabilah Khoraz, dan ada kabilah Yahudi. Di mana di situ budayanya pun berbeda-beda. Ada yang memang menyembah berhala, ada yang memang kebiasaannya itu
sekali perbedaan. Nah, sebelumnya kita mengetahui ya, ada di sebelah manakah kota Yasrib itu? Nih, jadi kota Yasrib itu adalah kota yang sangat strategis untuk perdagangan pada zaman dahulu. Ada di sebelah utara kota Yaman dan ada juga sebelah kota ini di sini Medina. Nah, terus di kota Yasrib itu sangat sekali subur terhadap tanam-tanaman. Salah satunya di sini ada bercocok taman kurma dan juga bercocok taman tentang anggur. Nah, di sana tuh subur sekali di kota Yasrib itu. Nah, terus bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu? Nah, pada waktu itu di sana ada salah satu kaum yang mengetahui kedatangan Rasulullah SAW, sehingga pada waktu itu kaum Yahudi yang ada di Madinah pun berkerumun berunding ingin menggagalkan misi hijrah Rasulullah SAW pada waktu itu. Misi dakwah Rasulullah SAW pada di Madinah itu ingin dihancurkan oleh kaum Yahudi yang ada di Madinah. Nah, pada saat itu ada sekerumunan orang yang ingin menggagalkan misi Rasulullah tersebut. Nah, sehingga ada salah satu kaum namanya ada salah satu kaum yang mengetahui bahwa pada saat itu Nabi Muhammad ingin melakukan dakwah di kota Madinah. Akhirnya si orang tersebut ingin mengintai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berjalan bersama Abu Bakar. Di tengah jalan ada seseorang yang ingin menghadang Rasulullah SAW. Namun orang tersebut tidak bisa menghadang Rasulullah SAW. Dan orang tersebut berpikir, ini manusia bukan manusia biasa, ini tidak bisa dilawan dengan kekerasan sekalipun. Nah, akhirnya orang tersebut sadar diri bahwa dia tidak bisa melawan ataupun tidak bisa mengagalkan misi Rasulullah tersebut untuk bisa berdakwah di kota Madinah. Akhirnya beliau pun meminta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku, ternyata kau bukan orang biasa. Dan di situ Rasulullah tidak membalas kejahatan yang dia perbuat kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah pun memaafkannya dan memberikan hadiah kepada beliau. Nah, tas langkah dakwah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sangat sekali sulit dalam menjalankan dakwahnya karena begitu banyak pertentangan yang ada di kota Madinah. Namun dengan kegigihan dan dukungan dari Nabi Muhammad pun bisa melakukan misi dakwah di kota Madinah, sehingga nama Yasrib tersebut dirubah menjadi menjadi kota Madinah. Nah, mungkin sekian kisah yang bisa disampaikan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dapat diambil hikmahnya bahwasannya sekeras apapun kita melawan sesuatu dengan kebaikan, sesuatu dengan kejahatan, tidak akan bisa terkalahkan. Salah satunya tadi Nabi Muhammad SAW ingin melakukan misi dakwah, namun ada seseorang yang menghalanginya, tetap gagal karena apapun yang dilakukan Rasulullah SAW itu merupakan sesuatu hal yang baik yang akan merubah umatnya untuk ke masa depan. Mungkin dari kakak dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu. Sudah. Baik, sudah bagus ya yang ada. Nama terhilap merekam.